Astagfirullah Risa, apa-apaan kamu Risa? Mas Anton, saya pamit pulang dulu ya. Kalian selesain urusan kalian berdua aja dulu ya. Pergi kamu dari sini. Mas, maafin aku mas. Ngapain kalian? Enggak mas, enggak ngapa-ngapain. Pembohong kamu Risa. Enggak mas, aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Aku tahu kemarin malam kamu keluar dari rumahnya Danu kan? Hah, kamu tahu dari mana mas? Ada yang ada sama aku Risa. Aku tinggal dulu ya dek. Kali ini aku ditinggal berapa bulan. Mudah-mudahan gak lama ya. Jangan tinggalin aku lama-lama mas, aku gak ada temennya tahu. Doain aku dong biar urusan aku cepat selesai dan aku bisa cepat juga pulangnya. Aku selalu doain kamu biar urusan kamu cepat selesai mas. Ya seenggaknya kalau kamu ditugasin tuh jangan jauh-jauh gitu loh. Ya mau gimana lagi dek, namanya juga perintah. Aku gak bisa ngapa-ngapain loh. Iya aku paham, kamu jangan lupa buat selalu ngasih kabar ke aku loh. Kamu juga kalau ada apa-apa langsung ngabarin aku loh dek. Kamu bisa langsung pulang emang? Ya bisa dong kalau dalam keadaan genting aja. Hehehe, yaudah mas, sana kamu berangkat. Iya dek. Aku udah bawain kamu bekal tuh mas di tas ya. Makasih ya dek. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati. Oh, sore-sore gini emang paling mantep ngopi deh. Mbak Risa, mau kemana mbak? Cantik banget sih, tumben. Ah, bisa aja nih Pak Indra. Bukannya saya mah cantik terus ya setiap hari? Oh, iya sih, tapi kali ini cantiknya luar biasa gitu. Iya dong, kan mumpung gak ada Mas Anton, jadinya bebas mau dandan kayak gimana. Hehehe. Oh, Pak Anton sudah pergi mbak. Udah Pak Indra, baru banget tadi pagi. Oh loh, pantas Mbak Risa bisa sesuka hati bersolek. Sini Mbak Risa, kita ngopi dulu. Ih, nggak mau. Aku mau pergi arisan dulu. Mau diantar nggak Mbak Risa? Enggak Pak, makasih. Udah saya pergi dulu ya. Iya Mbak Risa, hati-hati ya. Iya Pak Indra. Sayur, ayo dihabisin biar saya cepet pulang. Hahaha. Mau beli bu, sisa apa aja ya bu? Ini mah bukan sisa Mbak Risa, ini barang baru. Hehehe. Oh maaf, bukan itu maksud saya. Maksud saya sayurnya masih ada, tinggal apa aja bu? Oh, ada sayur kol, ada sawi, ada wortel. Ya, tinggal itu aja ya bu? Iya Mbak Risa, emang Mbak Risa mau masak apa? Nah itu dia bu, saya bingung mau masak apa. Soalnya saya di rumah sendiri. Udah sendiri? Emang Mas Antonnya kemana Mbak Risa? Mas Antonnya udah pergi keluar kota bu, buat dinas. Waduh, Mbak Risa ditinggal berbulan-bulan dong. Iya nih bu, gak enak sendirian sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi? Gak apa-apa Mbak Risa, di sini Mbak Risa banyak temennya kok. Ah, gak ada bu, saya gak punya temen di sini. Kan ada saya Mbak Risa. Mbak Risa bisa kesini nemenin saya dagang. Nanti bu ngerasa saya ganggu lagi kalau saya sering kesini. Ya ampun, ya enggak lah Mbak Risa. Siapa tahu ada Mbak Risa di sini, dagangan saya jadi cepat selesai. Hahaha. Oke deh bu, nanti saya sering-sering main kesini ya. Iya Mbak Risa. Bu, saya jadinya ini aja deh. Udah ini aja Mbak Risa. Iya bu, sama Indomie enak banget kali ya bu. Wah, cocok banget tuh Mbak Risa. Ya udah bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih banyak ya bu. Mbak Risa, kasihan banget sih Mbak. Pengantin baru malah sering ditinggal lama sama suaminya. Mana keluar kota lagi. Kalau kangen nggak bisa nyusul deh. Aduh, rame banget sih dari tadi aku nyebrang-nyebrang. Mana nggak ada zebra cross, nggak ada lampu merah lagi. Udah deh, ini mah aku tunggu sepi aja. Ngeri kalau tiba-tiba aku nyebrang kan. Nanti kalau ketabrak gimana? Siapa yang mau nolongin? Zaman sekarang aneh ya. Ih, siapa kamu datang-datang langsung bilang aneh? Iya, kamu aneh. Enak aja kamu bilang aku aneh. Aku ini masih normal ya. Masa cewek secantik kamu ngomong sendiri sih? Ah, masa iya sih aku cantik? Iya serius, kamu cantik banget tahu. Kamu mau kemana ini? Aku mau pulang, tapi aku nggak bisa nyebrang. Dari tadi mobil ramai banget yang lewat. Pulang kemana? Itu tuh, deket kok dari sini. Dekat sama rumah aku dong. Serius? Iya serius, yuk aku antar kamu pulang. Gak usah, biar aku aja yang bawa. Udah gak apa-apa, berat lagian juga. Aku aja yang bawa ya.
Iya, makasih banyak ya. Siapa namanya? Aku Danu, kamu namanya siapa? Aku Risa cantik. Haha, iya deh percaya aku kalau kamu cantik. Perasaan apa ya aku ini? Kok deg-degan banget rasanya? Apa kok jatuh cinta ya sama Danu? Mana masih muda, ganteng banget lagi. Ayo Risa, kita nyebrang. Kamu gak apa-apa keluar malam-malam begini? Ya nggak apa-apa dong, siapa yang larang aku? Bukannya kamu udah punya suami ya? Loh, kok kamu tahu sih? Tahu dong, kan aku udah bilang kalau rumah kamu sama rumah aku tuh deket. Jadi gak mungkin aku gak tahu kan? Iya sih, aku sebenarnya udah punya suami, tapi gitulah. Begitu gimana? Aku selalu ditinggal sama suami aku, jauh udah berbulan-bulan. Masa sampai berbulan-bulan sih? Iya Danu, kamu aja nggak percaya kan? Emang suami kamu kerja apa? Suamiku anggota TNI. Hah, anggota TNI? Aduh, bahaya gaya kalau deketin istrinya. Mana aku cuma pengangguran aja lagi. Danu, kenapa kamu diem aja Danu? Oh, enggak kok. Oh iya, kamu suka es krim gak? Suka, aku suka banget Danu. Tunggu sebentar ya, aku beli dulu. Ya, kok aku suka ya sama Danu. Maafin aku ya Mas Anton. Lagian sih, kamu juga ninggalin aku lama banget, berbulan-bulan. Kan aku di sini juga pengen punya temen tahu. Nih, es krim buat kamu. Wah, makasih banyak ya Mas Danu. Kamu suka banget sama es krim? Iya, aku suka banget. Kalau makan es krim tuh, mood aku langsung naik. Ya udah nanti aku sering-sering beliin kamu es krim ya. Beneran ya Danu? Tapi ada syaratnya ya Risa. Apa tuh syaratnya? Nanti kamu ke rumah aku ya. Nanti aku beliin es krim yang banyak deh. Iya, nanti aku main ke rumah kamu ya. Hehe, aku tunggu ya. Itu bukannya Mbak Risa sama Mas Danu anak kompleks sebelah ya? Ngapain mereka malam-malam begini di taman? Berduaan lagi. Wah, aku udah ngantuk banget. Yuk pulang dulu Danu. Ayo kita pulang. Besok kita ketemu lagi kan? Iya dong Mas Danu. Hehehe. Hehe, ayo. Nih si Pak Indra mau beli. Bu Uco, iya mau beli apa bu? Mau beli kopi kapal-kapalan Pak Indra. Oh iya, sebentar. Makasih ya Pak Indra. Iya, sama-sama Bu Uco. Pak Indra, tahu gak Mbak Risa sama Mas Danu ada hubungan apa? Siapa tahu Pak Indra dapat info apa gitu. Oh, Mas Danu Bu Uco. Mas Danu yang anak kompleks sebelah. Iya Pak Indra, kan Pak Indra dekat nih rumahnya sama Mbak Risa. Siapa tahu pernah lihat hal-hal yang mencurigakan gitu. Kenapa Bu Uco bisa nanya gitu ke saya? Iya Pak Indra, semalam saya lihat Mbak Risa sama Mas Danu lagi di taman malam-malam. Berduaan Pak, Mas Danunya ngelus pipi Mbak Risa lagi. Oh, serius Bu Uco? Iya Pak Indra, ngapain saya bohong sih? Waduh Bu Uco, saya juga nggak tahu. Setahu saya suaminya Mbak Risa lagi pergi nugas keluar kota Bu. Mas Anton, ya dia mah TNI ya tuh Pak, pasti kerjanya keluar kota. Dan dia gak bakal bisa nolak Pak. Aduh, kasihan ya sama Mas Anton ya Bu Uco. Iya Pak Indra, mana waktu saya lihat mereka kayak orang pacaran lagi. Ya, tapi mudah-mudahan aja kita salah lihat ya Bu Uco. Iya sih Pak Indra, jangan sampai ada yang begitu-begitu di kamar kita. Iya Bu Uco. Yaudah saya pamit pergi dulu ya Pak Indra. Iya Bu Uco, hati-hati di jalan ya. Kamu kan udah main ke rumah aku. Kamu jadi mau es krim atau enggak? Gak usah, aku gak jadi es krim. Aku mau main lagi sama kamu di sini. Oh alah, tapi aku kok agak sedikit takut ya. Kalau suami kamu tahu kita ada hubungan gimana? Udah, kamu gak usah takut. Suami aku gak bakal tahu kok, kan dia jauh. Siapa tahu warga di sini yang ngadu ke suami kamu gimana? Siapa yang berani ngadu aku ke suami aku? Gak bakal mungkin. Kok kamu kayaknya yakin banget sih? Kalau mereka bilang kita yang enggak, tanpa bukti yang akurat, aku bisa melaporkan mereka ke atasan aku dan bakal ditindaklanjuti. Wah, kamu hebat banget ya Risa. Aku jadi ngerasa aman deh. Iya kan? Udah kamu gak usah takut, tenang aja, ada aku. Iya deh Risa. Danu, ayo kita selfie dulu yuk. Gak apa-apa. Mau kamu masukin kemana? Ya mau aku masukin ke Instagram aku lah. Nanti kalau suami kamu lihat gimana Risa? Suami aku gak pernah main sosmed kok, kamu tenang aja ya. Kamu nih dari tadi aku disuruh tenang-tenang aja. Kalau tiba-tiba aku ditembak mati sama suami kamu gimana? Hahaha, ya enggak lah, enggak asal nembak mati gitu aja Danu. Iya, aku tahu. Semuanya pasti ada sebabnya kan? Nah itu kamu tahu.
Ya ini sebabnya Risa, aku selingkuh sama kamu. Takutnya suami kamu tahu, terus aku ditembak gimana? Ya paling meninggoy. Hahaha. Risa, kamu mah banyak bercanda deh. Ya daripada kamu banyak takutnya. Udah yuk kita selfie dulu. Ayo, ayo. Udah apa Risa? Udah aku upload ke Instagram aku. Hehehe. Awas loh, nanti ada yang lihat. Iya udah deh, kamu bawel banget sih. Risa, kan aku udah nurutin kemauan kamu ya buat selfie. Ya ampun Danu, selfie doang juga kamu minta imbalan. Kamu nginep di sini ya Risa? Emang gak apa-apa aku nginep di sini? Ya gak apa-apa Risa, aku kan di rumah ini sendirian. Hehe. Ya udah deh, aku nginep di sini ya. Mumpung di rumah juga aku nggak ada temennya. Hehehe. Nah gitu dong. Hehe. Keren banget dah gua. Pagi-pagi gini udah buka lapak aja. Oh. Bu Uco, lewat-lewat mulu, Bu. Ih, saya baru juga lewat, Pak. Mau kemana, Bu Uco? Mau ke warungnya Pak Indra, mau beli kopi. Kopi kapal-kapalan? Gak ada, Bu. Habis kemarin. Habis sama Bu Uco. Padahal saya cuma beli satu aja loh. Ada yang mau saya omongin, Pak Indra. Apalagi Bu Uco? Mbak Risa pasti ya. Hehehe, iya Pak Indra. Kenapa Mbak Risa, Bu? Hah? Ini Mbak Risa sama Mas Danu? Iya, udah makin berani dia Pak Indra. Bentar, saya gak tahu nih tempatnya. Oh iya, di mana Pak? Kayaknya di ruang tamu rumah Mas Danu deh, Bu. Masa sih Pak Indra? Pak Indra jangan so tahu deh, bisa jadi ini di hotel Pak. Enggak, Bu. Saya tahu. Saya pernah ngantar kopi ke rumahnya Mas Danu. Waduh, ngapain deh mereka berdua di rumahnya Mas Danu? Yo, cewek sama cowok berduaan kalau enggak. Ngapain lagi, Bu? Kita harus ngadu gak sih Pak? Ya minimal bilangin ke suaminya lah. Jangan-jangan Bu Uco, nanti datin ke atasannya loh. Ya iya sih, ya minimal kita harus punya bukti yang konkret Pak. Nah, bener banget Bu Uco. Yaudah deh, saya mau pergi dulu ya Pak. Saya mau ngasih tahu ibu-ibu yang lain. Hehehe. Dasar Bu Uco tukang gosip. Keren banget dah gua. Pagi-pagi gini udah buka lapak aja. Bu Uco, lewat-lewat mulu, Bu. Ih, saya baru juga lewat Pak. Mau kemana Bu Uco? Mau ke warungnya Pak Indra, mau beli kopi. Kopi kapal-kapalan? Gak ada, Bu. Habis kemarin. Habis sama Bu Uco. Padahal saya cuma beli satu aja loh. Ada yang mau saya omongin Pak Indra. Apalagi Bu Uco? Mbak Risa pasti ya. Hehehe, iya Pak Indra. Kenapa Mbak Risa, Bu? Hah? Ini Mbak Risa sama Mas Danu? Iya, udah makin berani dia Pak Indra. Bentar, saya gak tahu nih tempatnya. Oh iya, di mana Pak? Kayaknya di ruang tamu rumah Mas Danu deh, Bu. Masa sih Pak Indra? Pak Indra jangan so tahu deh, bisa jadi ini di hotel Pak. Enggak, Bu. Saya tahu. Saya pernah ngantar kopi ke rumahnya Mas Danu. Waduh, ngapain deh mereka berdua di rumahnya Mas Danu? Yo, cewek sama cowok berduaan kalau enggak. Ngapain lagi, Bu? Kita harus ngadu gak sih Pak? Ya minimal bilangin ke suaminya lah. Jangan-jangan Bu Uco, nanti datin ke atasannya loh. Ya iya sih, ya minimal kita harus punya bukti yang konkret Pak. Nah, bener banget Bu Uco. Yaudah deh, saya mau pergi dulu ya Pak. Saya mau ngasih tahu ibu-ibu yang lain. Hehehe. Dasar Bu Uco tukang gosip. Rumahnya Mas Danu tutupan mulu udah beberapa hari ini. Biasanya dia kalau subuh selalu di luar, kadang juga suka nongkrong sama teman-temannya di depan rumahnya. Apa aku coba bangunin aja ya? Iya deh, biar dia sholat, biar dia insya, jangan suka sama istri orang lagi. Hah? Barisa? Ngapain Barisa di rumahnya Mas Danu? Nah, kena nih kamu Barisa. Pak Indra, ada apa Pak subuh-subuh begini di depan rumah saya? Oh, enggak Mas Danu. Tadinya saya mau bangunin Mas Danu buat ke masjid, tapi kayaknya Mas Danu kelihatan capek banget deh. Enggak kok Pak Indra. Makasih ya udah mau coba bangunin saya. Tapi kayaknya saya mau sholat di rumah aja deh. Loh, kenapa Mas Danu? Masjid dekat loh dari rumah Mas Danu. Saya belum bersih-bersih Pak. Saya belum mandi juga. Hah, ngapain pakai segala mandi-mandi Mas Danu? Kan cuma habis tidur aja. Ya gak apa-apa Pak. Saya biasanya juga kalau mau sholat subuh selalu mandi Pak Indra. Oh, gitu Mas Danu. Terus ini mau sholat apa enggak? Pak Indra duluan aja deh. Saya mau mandi dulu.
Saya kirim ke nomor Pak Anton. Kan Pak Anton gak bakal tahu kalau ini nomor saya. Oke, udah. Masalah subuh aja, cobaannya ada aja deh. Apa kabar ya Risa? Aku kangen banget sama Risa. Aku juga jarang menghubungi Risa. Di sini benar-benar susah banget sinyal. Hah? Ini Risa? Ngapain ini Risa? Tar dulu deh. Ini bukannya rumahnya Danu tetangga kompleks sebelah ya? Ngapain Risa di rumah Danu subuh-subuh? Masa Risa berani macam-macam sih? Pak Anton, kenapa Pak? Kenapa sedih Pak? Saya kayaknya mau izin pulang buat beberapa hari ini deh. Kenapa Pak Anton? Lagi ada masalah di rumah Pak. Istri saya kayaknya ada main di belakang saya. Waduh, pulang aja Pak. Keluarga lebih penting Pak, nomor 1. Ini hal yang paling saya takuti Adam. Saya tinggal istri saya sendirian. Dia pasti ngerasa sendirian Dam. Dia pasti ngerasa kesepian Dam. Pak Anton, yang sabar ya Pak. Coba Pak Anton izin pulang dulu sama atasan Pak. Siapa tahu langsung di ACC Pak. Iya Dam. Ya ampun, kasihan banget sih Pak Anton. Padahal di sini dia nggak pernah macam-macam, rajin sholat lagi. Semoga semuanya baik-baik aja ya Pak Anton. Adam, saya pamit pulang dulu ya. Doain saya ya Adam. Semoga ini semua hanya berita palsu. Iya ya Pak Anton, yang sabar ya Pak. Senang deh akhirnya kita bisa berduaan terus. Hehehe. Iya, aku juga senang bisa berdua sama kamu setiap hari. Risa, jangan tinggalin aku ya. Aku udah sayang banget sama kamu. Kamu juga jangan tinggalin aku ya. Astagfirullah Risa. Apa-apaan kamu Risa? Anu Mas Anton, saya pamit pulang dulu ya. Kalian selesain urusan kalian berdua aja dulu ya. Pergi kamu dari sini. Mas, maafin aku Mas. Ngapain kalian? Enggak Mas, enggak ngapa-ngapain. Pembohong kamu Risa. Enggak Mas, aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Aku tahu kemarin malam kamu keluar dari rumahnya Danu kan? Hah? Kamu tahu dari mana Mas? Ada yang ada sama aku Risa. Mas, maafin aku Mas. Aku cuma iseng doang sama dia Mas. Udah ngapain aja kamu sama dia Risa? Enggak Mas, nggak ngapa-ngapain kok Mas. Apa ini Mas? Ini surat cerai. Kamu udah tinggal tanda tangan aja. Enggak Mas, aku nggak mau pisah sama kamu Mas. Jangan dekat-dekat, aku jijik sama kamu. Mas Anton, maafin aku Mas. Mas Anton. Danu, mana sini orang dari tadi nggak keluar? Danu. Ada apa sih Risa? Pagi-pagi berisik banget kamu tuh. Kamu lihat, aku dicerai sama suami aku gara-gara kamu Danu. Loh, kok kamu jadi nyalahin aku sih? Kan dari awal aku udah bilang kalau kita ketahuan tuh gimana. Kata kamu tenang-tenang aja. Iya kan aku nggak kepikiran kalau kita ketahuan tuh kejadian kayak kemarin. Bukan yang ngarepin barang-barang kamu malah pergi gitu aja. Ya aku takut lah Risa. Coba kamu pikir aja, kemarin kita lagi berduaan. Untung aja gak lagi ngapa-ngapain. Kalau kita lagi pok ame-ame, apa udah gak habis kita ditembak sama suami kamu? Suami aku nggak gila Danu. Terus sekarang gimana sama nasib kita? Nasib hubungan kita Danu? Ya mana aku tahu. Jangan tanya aku lah. Udah sana kamu pergi. Selesain dulu urusan kamu sama suami kamu. Jangan ganggu-ganggu aku lagi ya. Danu, tunggu. Kamu nggak bisa enak jidat kamu cuci tangan gitu aja dong. Cuci tangan gimana? Kan dari awal juga aku udah bilang kalau aku ragu jalanin ini semua sama kamu. Tapi kamu tetap kekeh buat lanjutin hubungan kita. Ya tapi seenggaknya kamu bantuin aku lah Danu. Aku udah dicerai sama Mas Anton. Ayo kita bisa sama-sama lagi Danu. Kamu apa-apaan sih Risa? Kok maksa banget? Aku bilang enggak ya enggak. Kenapa Danu? Kenapa? Bukannya sekarang kita bisa lebih sering berduaan lagi? Udah beneran gila kamu ya Risa. Yang seharusnya kamu kejar itu bukan aku, tapi suami kamu. Dia udah gak bisa dibujuk lagi Danu. Apalagi udah ada surat cerai begini. Ayo Danu, kita perbaikin semuanya. Aku mohon sama kamu Danu. Udah sana, kamu pulang Risa. Jangan pernah datang lagi di hadapan aku. Danu, jahat banget sih.